Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7175 sampai bab 7176. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7175. 1 miliar dolar adalah jumlah yang sangat tinggi jika digunakan sebagai bunga tersembunyi untuk pembunuhan. Beberapa orang tercengang oleh apa yang mereka dengar. Mereka tidak sabar untuk terbang sendiri ke Jepang untuk mengambil kepala tawana. Maka dari itu, lelaki pirang itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ketua, 1 miliar dolar untuk membunuh seseorang? Hal semacam ini sungguh belum pernah terdengar. Membunuh pejabat tinggi saja tidak akan menghabiskan uang sebanyak ini, membunuh seorang tawana, bukankah itu terlalu boros?" Pria berambut putih itu berkata dengan dingin, "Apa yang kau tahu? Jika masalah ini terbongkar dan informasi pribadi para petinggi itu terbongkar, nyawaku akan melayang. Nyawa kalian juga melayang. Kalian semua tahu betul bagaimana Jeffrey tewas, moncong senjatanya hampir masuk ke lubang pantatku, mengapa kau masih peduli dengan uang saat ini?" Beberapa orang juga langsung menyadari keseriusan masalah tersebut. Pria pirang itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, "Ketua, apakah membunuh tawana akan memuaskan para petinggi itu? Apakah mereka tidak takut kita membocorkan rahasia? Kalau mereka tidak puas dengan membunuh tawana dan ingin membunuh kita juga seperti yang mereka lakukan pada Jeffrey, apa yang harus kita lakukan?" Lelaki berambut putih itu berkata, "Itulah sebabnya aku harus menghabisi tawana secepatnya, agar mereka dapat melihat kekuatanku dalam bertindak, agar mereka tahu bahwa aku masih berharga. Sekaligus membuat mereka sadar bahwa aku tidak mudah untuk diajak main-main, dan bahwa jika mereka ingin bertindak terhadapku, mereka harus mempertimbangkan risikonya, sehingga kita semua dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan." Katanya, dia mendengus dingin dan melanjutkan, "Ketika aku berusia 20 tahun dan baru saja keluar untuk memulai bisnisku sendiri, aku mengerti satu hal, ada saatnya kamu harus membiarkan lawan atau kolaboratormu melihat kekuatanmu, bahkan jika di mata orang biasa, kekuatanmu sedikit berlebihan atau bahkan sangat berlebihan, tetapi tidak masalah. Kekuatan bisa berlebihan, tetapi tidak boleh tidak ada. Sekarang aku akan mengambil 1 miliar dolar untuk merenggut nyawa tawana." Mereka yang sudah mengangkat tangan pasti akan mengetahui berita ini untuk pertama kalinya. Saat itu, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka ingin menjadi musuhku atau tidak. Jika aku juga mengeluarkan 1 miliar dolar untuk memenggal kepala mereka, meskipun aku tidak bisa membunuh mereka semua, aku pasti bisa membunuh sebagian dari mereka. Dan beberapa dari mereka, meskipun tidak bisa dibunuh, mereka juga akan menghadapi banyak bahaya dan masalah. Pria berambut pirang itu kembali sadar dan berkata, "Ketua, saya mengerti maksud Anda. Anda mencoba memberi sinyal kepada mereka. Jika Anda bisa menghabiskan 1 miliar dolar untuk membunuh tawana hari ini, Anda juga bisa menghabiskan 1 miliar dolar untuk membunuh mereka besok." "Benar sekali." Pria berambut putih itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Selama tujuan ini dapat terwujud, maka akan sepadan untuk menghabiskan 1 miliar dolar ini." Sambil berkata demikian, lelaki berambut putih itu menambahkan, "Dan perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya tidak semudah itu untuk membunuh tawana saat ini. Saat ini tawana dilindungi oleh keluarga Mitsui. Siapapun yang berani mengambil alih misi ini harus menjadi musuh keluarga Mitsui, dan bahkan mungkin harus menyingkirkan orang-orang keluarga Mitsui. Dibutuhkan tekad yang besar bagi geng-geng Jepang itu untuk mengacaukan keluarga Mitsui." "Saya mengerti, Ketua." Pria pirang itu segera berkata, "Saya akan menghubungi kelompok Yamaguchi Jepang, serta keluarga ninja domestik terbesar mereka." Saat ini di Tokyo Dome, puluhan ribu penonton meninggalkan tempat tersebut dengan tertib. Keluarnya puluhan ribu orang merupakan sebuah proses yang panjang. Aliran besar orang perlahan-lahan berjalan keluar dari arena dan dibawa pergi dari sini dengan berbagai sarana transportasi. Akan memakan waktu setidaknya 1 jam atau lebih untuk menyelesaikannya.
Ye Chen ingin meninggalkan tempat itu lebih awal dan kembali ke hotel, tetapi saat mereka menonton pertunjukan, entah mengapa, Sachiko Sasaki, yang mengundang mereka bertiga, tidak pernah datang. Saat pertunjukan hendak berakhir, Dong Ruolin mengirim pesan pada Sasaki Sachiko, dan setelah bertanya barulah dia menyadari bahwa Sasaki Sachiko sedang dipanggil sementara oleh Mitsui Ryotaka untuk membantu dengan banyak hal sepele, jadi dia harus menunggu hingga pertunjukan berakhir sebelum dia dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dong Ruolin tidak merasakan keluhan, dan senang bahwa sahabatnya mampu mendapatkan perhatian Mitsui Yoshitaka. Tetapi Ye Chen segera merasakan tujuan sebenarnya Mitsui Yoshitaka melakukan operasi seperti itu, dia pasti takut bahwa dia akan meninggalkan panggung lebih awal, jadi dia memindahkan Sasaki Sachiko, yang awalnya akan menonton pertunjukan bersama dengan semua orang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Naga tak terkalahkan bab 7176. Di negara-negara Asia Timur, khususnya Tiongkok, pertukaran hadiah sangatlah penting dalam perayaan hari raya, karena dengan menerima teman yang diundang untuk ikut serta dalam kegiatan pertunjukan seperti itu, secara tidak sadar akan terjalin hubungan yang baik antara tuan rumah dan tamu. Sebagai tamu yang ikut serta dalam kegiatan tuan rumah, tidak peduli karena sesuatu hal harus meninggalkan panggung lebih awal atau tidak, atau biasa juga, harus menyapa tuan rumah sebelum pergi. Dan setelah dia memindahkan Sasaki Sachiko, itu sama saja dengan mengganggu trio Ye Chen. Trio Ye Chen pasti tidak akan pergi sebelum bertemu Sasaki Sachiko. Seperti yang diharapkan Ye Chen, saat Dong Ruolin tahu bahwa Sasaki Sachiko tidak bisa pergi untuk sementara waktu, dia berkata kepada Ye Chen dan Xiao Churan, "Churan, Ye Chen, Sachiko, dia sedang sibuk saat ini, jangan terburu-buru pergi setelah pertunjukan selesai. Mari kita tunggu dia menyelesaikan pekerjaannya dan bertemu dengannya untuk menyapa dan kita akan pergi lagi." Xiao Churan tersenyum tanpa ragu dan berkata, "Itu pasti. Kita harus menyapa Xingzi dulu sebelum pergi. Lagi pula, kita tidak terburu-buru. Hotelnya tidak jauh dari sini. Tidak perlu berdesakan dengan rombongan besar. Tunggu sebentar lagi." Saat orang-orang hampir pergi, pihak Xingzi juga sedang sibuk. Kita menyapanya, tidak hanya tata krama yang tidak tercela, saat kita pergi, tidak akan terlalu ramai. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya, "Suamiku, bagaimana menurutmu?" Ye Chen tertawa, "Aku tidak peduli, semuanya terserah kalian." Fei Kexin yang berada di samping juga merasakan niat Mitsui Liang Xiao, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tepat pada waktunya, sebentar lagi, kalian tunggu untuk menyapa Nona Sasaki itu, aku akan pergi dan mengobrol dengan Tuan Mitsui sebentar." Fei Kexin tahu bahwa Ye Chen tidak ingin Xiao Churan mengetahui terlalu banyak hal yang berhubungan dengannya. Kali ini Ye Chen secara langsung meminta hak menjadi tuan rumah untuk 10 konser tawana. Dengan pemahamannya sendiri tentang Mitsui Liang Xiao, Mitsui Liang Xiao pasti akan mencoba mencari cara untuk menyelidiki apa sebenarnya asal-usul Ye Chen. Jadi dia berencana untuk pergi ke Mitsui Liang Xiao terlebih dahulu untuk tidak membiarkannya bertemu dengan Ye Chen dan Xiao Churan di waktu yang bersamaan, apalagi menyelidiki identitas Ye Chen secara acak. Di sisi lain, Mitsui Ryotaka juga memanggil Sasaki Sachiko ke sisinya dan berkata, "Sachiko benar, beberapa tamu terhormat Tiongkok yang kamu undang ke sini seharusnya belum pergi, kan?" Sasaki Sachiko berkata dengan hormat, "Tuan Mitsui, teman saya masih di dalam kotak, baru saja dia mengirimi saya pesan dan ingin bertemu dengan saya untuk menyapa. Saya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan, jika tidak, saya ingin pergi dan bertemu mereka terlebih dahulu." Mitsui Ryotaka kemudian berkata, "Kalau begitu pergilah ke sana dulu, dan omong-omong, beritahu mereka bahwa aku harus pergi menemuinya di sana terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat. Lalu pergilah dan temui mereka terlebih dahulu dan beritahu mereka untuk tidak terburu-buru kembali." "Baiklah." Sasaki Sachiko buru-buru berkata, "Aku akan memberitahu Wakabayashi."
Tak lama kemudian, Sachiko Sasaki mengetuk kotak tempat beberapa orang Ye Chen berada. Dong Ruolin, sebagai sahabatnya, adalah orang pertama yang maju dan memanjat untuk berbicara dengannya, dan Xiao Churan juga mengucapkan terima kasih sekali lagi padanya. Ye Chen saat ini tiba-tiba menerima telepon dari Ito Nanako. Melihat nama si penelepon, dia sedikit terkejut. Jadi dia memanfaatkan fakta bahwa beberapa wanita memanjat dan berjalan keluar dengan ponselnya. Sesampainya di area yang tidak berpenghuni, Ye Chen menekan tombol jawab dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Nanako, apa yang kamu cari dariku?" Nanako berkata, "Ye Chen-kun, ku dengar kau menyelamatkan tawana." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu itu?" "Aku memang meminta mereka untuk merahasiakan masalah ini." Nanako berkata dengan tergesa-gesa, "Ye Chen-jun, tolong jangan marah. Mitsui Shimei dari keluarga Mitsui adalah sahabat baikku. Dialah yang memberitahuku tentang masalah ini. Dia sangat takut dengan masalah ini dan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Jadi, karena dia percaya padaku, dia menceritakannya kepadaku. Dia tidak tahu bahwa aku mengenal Ye Chen-jun. Dia hanya merasa bahwa dia berhubungan baik denganku dan aku sangat bisa diandalkan. Jadi, kebetulan saja dia bisa sedikit curhat padaku." Ketika Ye Chen mendengar Nanako mengatakan bahwa Mitsui Shimei adalah sahabatnya, dia pun mengerti alasan Mitsui Shimei memberitahu Nanako tentang masalah ini, jadi dia berkata, "Kalau begitu, aku sangat mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan marah." "Baguslah." Nanako ragu sejenak lalu berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, Ye Chen-kun, aku meneleponmu karena ada hal lain yang aku perlu bantuan Ye Chen-kun." Ye Chen berkata, "Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan padaku, katakan saja padaku apa itu." Nanako berkata, "Ye Chen-jun, aku menerima berita bahwa seseorang ingin menghabiskan $1 miliar untuk membeli nyawa tawana. Mereka menemukan pemimpin ninja Iga, Hattori Hanzo. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa keluarga Iga telah bersumpah setia kepada keluarga itu, jadi Hattori Hanzo memberitahuku tentang masalah ini sejak awal." Bersambung.